Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformada. Kami ucapkan juga selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-22. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan henti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ekologi atau Let Just and Fish Flow Season of Creation 2023. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai jemaat HKBP pada saat ini melakukan kebaktian khusus untuk minggu ekologi. Bapak Ibu, bagaimana kita yang Tuhan ciptakan dunia ini bagi kita adalah Tuhan merencanakan yang terbaik. Tuhan memberikan hidup dan kehidupan kita supaya kemakmuran, kesejahteraan bisa kita gapai di dalam pemberian anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana kita lihat dan apa maksud HKBP untuk saat ini minggu ekologi. Kita digugah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita lihat kehancuran bumi yang kita diami sekarang. Bagaimana Bapak Ibu kita memandang dunia yang kita diami saat ini. Apakah tugas dan tanggung jawab kita? Kita lihat pemanasan secara global. Kita lihat pabrik-pabrik asap
dan begitu juga dengan penyerobotan tanah ulayat untuk Bonapasogit, untuk sebuah perusahaan yang besar. Jadi Bapak Ibu, ketika kami di Toba, di Porsea, bagi kami mengalami gereja kita cepat-cepat itu atapnya bolong. Kita lihat bagaimana padi tidak semestinya bertumbuh dan berbuah yang lebih banyak. Kita lihat juga bagaimana dengan sungai-sungai, bagaimana dengan di sawah ikan-ikan yang kita katakan bertumbuhnya atau besarnya ikan tidak lagi semestinya adalah pengaruh dari asap. Atau kita katakan bagaimana dengan tanah yang zat asamnya yang begitu banyak. Bagaimana dengan polusi udara di kota-kota sekarang. Kita hampir setiap hari Bapak Ibu menghirup udara yang tidak begitu segar lagi di dalam kehidupan kita. Bagaimana lewat minggu ekologi saat ini, hal-hal apa Bapak Ibu yang kita adakan, yang kita laksanakan lewat minggu ekologi. Bagaimana berbicara tentang ciptaan kepada kita pada saat ini. Bagaimana dengan hal-hal yang kecil, bagaimana di padang, di pantai, di danau, bagaimana dengan hutan yang kita miliki saat ini. Bagaimana kalau kita terbang ke Kalimantan, banyak danau-danau buatan yang bisa kita katakan dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi. Bagaimana danau-danau buatan karena kerukan dari batu bara itu sendiri Bapak Ibu. Bagaimana dengan air bersih yang kita minum saat ini, apakah masih bisa menjadi higienis untuk kehidupan kita? Bagaimana kita lihat secara khusus di Jawa Barat dengan sampah yang banyak bertebaran. Bagaimana kita menjaga area lingkungan gereja kita, milik kita Bapak Ibu. Bagaimana para bapak-bapak yang merokok sembarangan mungkin juga berpengaruh kepada yang tidak merokok secara asap dan mempengaruhi kesehatan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Hal-hal yang kecil yang demikian, bagaimana Bapak Ibu menjaga lingkungan, bagaimana kita mengkampanyekan pemanfaatan di semua aras kehidupan kita, di semua lingkungan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menciptakannya, bagaimana kita memanagenya. Tetapi kelakuan manusia, ketamakan, kerakusan kita manusialah yang membuat sesuatunya untuk kerusakan lingkungan. Marbasa Batak Majuate, mulune julu manang di kitu 20 tahun salpu mang imarak. Ibu tune tua kapan mau panen? Kapan mau menanam padi? Kapan itu hujan? Kapan itu terik matahari adiga marodoniari supaya mempersiapkan untuk ditanaman? Kapan untuk panen? Sekarang mah Amang Inang tidak tahu lagi memprediksi alam ini, ekosistem alam yang sekarang. Dan di botona tua-tua be, dia ka partikian molona tua-tua ta ibu todo partikian nuaing luguniari, partikian nuaing masa rodo, masa musim hujan. Tetapi sekarang Bapak Ibu sulit diprediksi bagaimana ekosistem alam yang terjadi yang sekarang ini Bapak Ibu, karena kita sendiri, karena kerusakan lingkungan. Kita lihat banjir bandang, bagaimana hutan yang kita babat sehingga isi do namar marah. Siapa yang mendapat dampaknya Bapak Ibu? Kita sendiri. Dengan banjir bandang itu banyak korban, dengan banjir bandang itu banyak nyawa yang telah mati seketika. Apakah itu menjadi tidak
efek jerak kepada kita Bapak Ibu, bagaimana menata kembali lingkungan ekosistem alam kepada kita yang diberikan Tuhan. Itu juga yang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana ketika itu sempurna, ketika itu sejahtera, ternyata juga di masa Nuh, kehidupan manusia, keberdosaan manusia, kejahatan manusia semakin merajalela. Tuhan sampai mengatakan, saya menyesal. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang kita imani itu mengatakan, saya menyesal menciptakan manusia itu di dalam kehidupannya karena dosa, keberjahatan mereka yang semena-mena dalam kehidupannya. Artinya bagaimana Tuhan memusnahkan segala sesuatunya supaya manusia melihat bagaimana Tuhan kalau sudah membuat suatu hukuman kemarahan bagi kita. Tapi ringdoi buhado masalah tsunami nya juduate dan argabi, tidak ada harganya manusia yang kita lihat bagaimana kita merenung di masa silam, di masa tsunami di Aceh dan argabi jurumanya emang. Jadi kita kan tsunami, tapi juga itu adalah ciptaan Tuhan. Parbinoto di bata, itu kuat kuasa Tuhan atas alam yang kita hidupi juga. Walaupun kita katakan gempa di dasar laut, apakah itu bukan ciptaan Tuhan Bapak Ibu di setiap kehidupan kita? Ikut sido kita lau alam itu bagaimana ini juga Tuhan memusnahkan. Karena itu ada seorang keluarga Nuh. Seorang editas sekolah minggu tamu depan. Sada dua tolu anak di Sinoaki, tolu paruma ena sada do inatai. Jadi kalau kita sekolah minggu anak-anak dulu diajarkan di HKBP itu sudah menjadi nyanyian yang indah yang kita ingat saat ingok dopiate. Jadi mau bahasa Batak nak mehet. Itu yang sering dinyanyikan. Bagaimana menggugah itu ada keluarga yang benar, keluarga yang saleh, keluarga yang takut akan Tuhan, merencanakan akan memusnahkan dunia ini, tetapi memberikan keluarga Nuh dan anak-anaknya Sem, Ham, Japet dan para istrinya dan istri dari Nuh itu sendiri. Buatlah bahtera 150 hasta, 50 hasta, 30 hasta, buat menjadi ada bilik-bilik, kamar-kamar, dan semua binatang melata, burung-burung, semua binatang yang haram, yang tidak haram juga, semua dimasukkan ke dalam perahu. Semua menertawakan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau membuat mungkin kapal laut, ya dekat kapal laut, dekat laut lah. Membuat perahu seperti di Danau Toba, ya dekat di Danau Toba supaya cepat itu didorong ke Danau Toba. Tetapi bagaimana ini bahtera dibuat di atas bukit, semua mengolok-olok. Ainang gila do sinuko, sinuakon, masa membuat perahu di bahtera di atas bukit, ay halak mabain solo. Itu pidana, eneriti don, ainang buhan nong sinu don, itu bahasa sehari-harinya Bapak Ibu ya. Ini apakah yang terjadi? Tetapi itu tidak mau tahu tentang itu, apa olokan manusia pada ketika itu, karena dia taat setia atas perintah Tuhan Bapak Ibu. Dia mau berkenan atas suruhan Tuhan, bagaimanapun manusia di sekitaran dia tetap memberikan yang terbaik dengan perintah Tuhan. Dia lakukan begitu dengan kayu dari gofir, semua alat-alat dia laksanakan karena perintah Tuhan atas Nuh pada ketika itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga kurang lebih 150 hari menggenapi dunia ini sehingga terjadi air bah. Karena itu bagaimana dengan suruhan ketaatan, kesetiaan dari Nuh? Kita lihat Bapak Ibu Saudara dari firman ini. Kita lihat di ayat 16, 17, 18, 19, keluarlah dari bahtera itu. Jadi ada perintah Tuhan, walaupun tadi ada burung gagak,
ada burung merpati 2 kali, yang ketiga baru ada taruh dari pohon zaitun mengatakan mulai air surut. Tetapi dengan perintah Tuhan sampai 4 kali Bapak Ibu, keluarlah benar dengan pribadi yang taat seorang Nuh, di mana ketaatan atas pemilihan Tuhan dia diperintahkan keluar. Bapak Ibu Saudara, Nuh tidak mau keluar, tetapi Allah harus memerintahkan dulu. Itulah bentuk ketaatan, kesetiaan dari Nuh sendiri di dalam kehidupannya. Jadi kesetiaan atau ketaatan itu menjadi bagian dari kehidupan Nuh itu sendiri. Bagaimana pribadi yang dipilih Tuhan, bagaimana pribadi yang taat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat keluarga Nuh dihantarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Berfirman Tuhan, keluarlah. Artinya bagaimana bersama keluarga Nuh yang 8 orang mereka dalam bahtera itu keluar. Artinya bagaimana Tuhan memberikan perintah. Dan di ayat 20 kita lihat Bapak Ibu, bagaimana setelah air bah surut, dia yang pertama-tama mendirikan mesbah bagi Tuhan atas ketaatan, kesetiaan, atas ucapan syukur dia bahwa Tuhan sudah memulihkan air bah menjadi kering di dalam kehidupan dunia. Artinya pribadi yang dikeluarkan dari sesuatu dari air bah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita adalah pribadi yang kita dipulihkan oleh Tuhan. Pribadi yang dikeluarkan dari dunia yang carut marut, dari bumi yang penuh dosa. Mari kita lihat Nuh mengatakan, mendirikan mesbah bagi Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, membuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Itulah keadaan Nuh yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu bagi kita Bapak Ibu yang setia, yang taat, kita yang diselamatkan, berarti kita sudah dipulihkan. Kita yang dikeluarkan, kita yang bergumul di setiap pribadi, kita sudah dilepaskan oleh Yesus dari jeratan godaan iblis dari kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berkata Anda pribadi bagaimana yang sudah dikeluarkan, bagaimana kita tetap mendirikan mesbah-mesbah Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita memberikan persembahan tubuh kita menjadi persembahan yang baik. Bagaimana kita nanti Minggu tanggal 8 Oktober kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan adalah satu ciri orang yang beriman, yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, mari kita yang sudah berada, yang sudah di hadirat Tuhan, yang telah berkomunikasi dengan Tuhan, yang bermazmur dengan Tuhan, mari memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tadi mengatakan, saya tidak akan membuat lagi sesuatu bumi ini dihanguskan. Tapi saya selama masih bumi ada, takkan berhentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti tema minggu hari ini, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Selama bumi ini masih ada, Tuhan berkarya. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah bagaimana
makna keluar tadi, eklesia, ekalio, keluarlah dari komunitasmu Bapak Ibu, keluarlah dari persekutuanmu. Tidak hanya cukup kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, tetapi keluarlah di banyak orang di luar sana Bapak Ibu. Masih banyak yang kita pulihkan Bapak Ibu di setiap kehidupan mereka. Masih banyak orang di luar sana Bapak Ibu mau membutuhkan karya keselamatanmu lewat berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang dipulihkan, menjadi pemulih masa kini. Bapak Ibu Saudara, menghadirkan pemulihan atas dunia yang carut marut di dalam kebrokan, di dalam dosa-dosa. Sekarang mari kita diingatkan oleh Tuhan kesempatan yang tidak ada lagi, tetapi Tuhan tadi memberikan kesempatan yang kedua, bagaimana Tuhan memulihkan semua kehidupan dunia ini kembali. Karena itu hiduplah dengan janji Tuhan, dengan ucapan syukur, dan mari memberikan sesuatu yang terbaik. Jadilah kita Bapak Ibu pemulih masa kini, kedepannya ke gereja, dunia, bangsa, dan sesuatu keluarga yang Tuhan izinkan kepada kita. Karena itu Tuhan menghadirkan bentuk pemulihan dan ekologi yang terbaik. Mari kita saling menjaga. Mari kita, Tuhan menghantar kita pada minggu hari ini dan untuk selama-lamanya. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya. Karena Tuhan sudah pertama dan terutama memulihkan kita. Itulah menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan telah memulihkan kembali dari dunia di dalam keberdosaan, sehingga Tuhan memusnahkan. Tetapi Tuhan memberikan juga pemulihan atas dunia ini kembali dengan ciptaan lewat ketaatan keluarga, kesetiaan Nuh. Tuhan merencanakan yang terbaik kembali. Terima kasih Tuhan. Begitu juga untuk minggu ekologi secara hakiki, bagaimana tanggung jawab kami. Tuhan, kami dihantarkan menjadi pemulih masa kini. Tuhan, ditanggung jawab kami untuk alam, untuk kebersihan, untuk lingkungan kami, bumi yang kami pijak Tuhan, bumi yang kami berkenan sekarang ini sudah dengan kehidupan yang carut marut. Tapi kami Tuhan perkenalkan lewat minggu hari ini, biarlah kami sebagai Bapak, Ibu, para halado dan semua Tuhan, kami menjadi ikut menghadirkan pemulihan Tuhan kembali untuk dunia yang kami diami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kembali tanggung jawab kami dan kebersamaan kami ke depannya. Tuhan, kami memohon untuk Amang Sahati Purba yang sedang dirawat di rumah sakit Bromeus pada saat ini. Tuhan, di dalam kelemahan tubuh kami Tuhan pertaruhkan kehidupan Amang Sahati Purba ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan seperti janji-Mu memulihkan kembali Amang terkasih, supaya anak-anaknya dalam kerinduan seorang sosok Bapa. Biarlah Tuhan hadirkan kembali dengan kesehatan yang prima untuk Amang Sahati yang kami besuk tadi malam. Tuhan, kami galau, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan Amang Sahati Purba pada saat ini. Pemulihan itu, keajaiban, kesembuhan itu pasti terjadi buat Amang Sahati Purba. Begitu juga Tuhan untuk guru kami Hadasa, putri dari abang kami pendeta OTP Kota Barat yang beberapa hari lalu Tuhan mengalami kecelakaan. Semalam telah dioperasi Tuhan di rumah sakit Bayangkara. Biarlah segala bentuk operasi dan pemulihan Tuhan memberikan yang terbaik buat putri kami Tuhan, supaya lewat penjagaan Tuhan, Tuhan memberikan
dalam asupan obatan Engkau anugerahkan kesembuhan buat putri kami juga Tuhan. Begitu juga untuk Inang Nyonya Stompul Boru Nenggolan yang pada saat nama Tuhan di rumah sakit Emmanuel. Biarlah Tuhan kesembuhan Inang kekasih Kau berikan juga kepada Inang dalam masa-masa tuanya Tuhan. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami, keluarga lepas keluarga di HKP Bandung Reformanda. Kami serahkan Tuhan dalam sakit penyakit mereka. Engkau Tuhan Yesus tapi yang agung yang memampukan menyembuhkan mereka. Dan juga untuk program gereja Tuhan ke depannya untuk tanggal 30 September, lebih Tuhan untuk 8 Oktober. Biarlah kami Tuhan dalam pesta sukacita kami bersekutu Tuhan bergandengan tangan memberikan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Bentuk kami Tuhan sudah Tuhan pulihkan dalam kehidupan kami. Segala dosa dan kekurangan kami Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan hapuskan supaya kami dilayakkan menjadi pemulih-pemulih masa kini dan ke depannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.